warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Penjaminan Perorangan dan Lembaga Koruptor. Perkenalkan, nama saya Nova Susilawati dengan NPM 2310214. Saya Awan Dawiandini dengan NPM 2319195. Perkenalkan, nama saya Rika Putri dengan NPM 2319193. Pertama, saya akan membacakan latar belakangnya. Latar belakang dalam konteks hukum perdata, konsep jaminan merupakan bagian integral dalam menjaga kepastian pemenuhan kewajiban debitur terhadap kreditur. Jaminan ini diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk jaminan perorangan dan koruptor guarante. Jaminan perorangan atau yang sering disebut sebagai personal guarante melibatkan individu atau badan hukum sebagai penjamin atas pelunasan utang jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, koruptor guarante melibatkan badan hukum sebagai pihak yang memberikan jaminan atas pelunasan hutang. Meskipun keduanya bertujuan untuk menjamin pemenuhan kewajiban, perbedaan mendasar terletak pada siapa yang memberikan jaminan tersebut, apakah individu atau badan hukum. Selanjutnya ada definisi jaminan. Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk memastikan pembayaran utang. Ada dua jenis jaminan utama, satu perorangan dan dua lembaga koruptor. Selanjutnya ada tabel pembeda jaminan perorangan koruptor guarante. Pembeda definisi jaminan perorangan, jaminan dari pihak ketiga yang meningkatkan diri untuk memenuhi perjanjian jika debitur wans prestasi. Koruptor guarante, jaminan yang diberikan badan hukum untuk memenuhi perjanjian jika debitur wans prestasi. Pembeda pemberi jaminan, jaminan perorangan, orang per orang, koruptor guarante, badan hukum. Pembeda unsur-unsur. Jaminan perorangan, 1. Hubungan langsung pada orang tertentu. 2. Hanya bisa dipertahankan pada debitur tertentu. 3. Terdapat harta kekayaan debitur umumnya. Koruptor guarante, 1. Ada tidaknya langgaran pemberian koruptor guarante dalam anggaran dasar. 2. Jika tidak dilarang, perhatikan maksud dan tujuan pendiri perusahaan apakah selaras. 3. Penangguhan yang diberikan ke pengurus perusahaan tidak sah. Selanjutnya, tujuan jaminan perorangan. Tujuan dalam jaminan perorangan yaitu memberikan jaminan kepada kreditur untuk dipenuhinya suatu prestasi atau utang oleh debitor yang melibatkan pihak ketiga sebagai penanggung. Personal guarantor. Syarat menjadi seorang penanggung personal guarantor yaitu harus cakap hukum untuk mengikatkan diri dalam perjanjian maupun memenuhi perjanjian sebagaimana ketentuan dalam pasal 1827 KUH per pasal 1827 KUH Perdata berbunyi debitur yang diwajibkan menyediakan seorang penanggung harus mengajukan seseorang yang cakap untuk mengiatkan diri dalam perjanjian maupun untuk memenuhi perjanjiannya dan bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, tujuan koruptor guarante. Tujuan utama dari koruptor guarante adalah untuk memberikan kepastian kepada pihak lain bahwa kewajiban atau transaksi tertentu akan dipenuhi sehingga meningkatkan kepercayaan dan memungkinkan terjadinya transaksi atau kesepakatan yang mungkin tidak akan terjadi tanpa jaminan tersebut. Dengan memberikan koruptor guarante, perusahaan dapat memperoleh berbagai manfaat, termasuk akses ke pembiayaan yang lebih mudah dengan suku bunga yang lebih rendah, peningkatan reputasi dan kredibilitas di pasar, serta memperluas jangkauan bisnis dengan memperoleh kepercayaan dari pihak lain. Di sisi lain, pihak yang menerima koruptor guarante merasa lebih aman karena memiliki jaminan bahwa kewajiban mereka akan
dipenuhi jika terjadi kegagalan dari pihak yang memberikan jaminan tersebut. Jaminan lembaga koruptor melibatkan entitas hukum seperti perusahaan, badan usaha, atau lembaga keuangan yang memberikan jaminan atas kewajiban yang diambil oleh pihak lain. Jaminan ini dapat berupa jaminan garansi, di mana entitas hukum menjamin kewajiban pihak lain dalam transaksi bisnis, atau jaminan fidusia, di mana entitas hukum memberikan hak tanggungan atas aset tertentu sebagai jaminan. Pemahaman yang mendalam tentang hukum, jaminan perorangan, dan lembaga koruptor sangatlah penting bagi para pelaku bisnis, lembaga keuangan, dan individu. Hal ini akan membantu mereka dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan penggunaan jaminan, serta dalam memahami hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap transaksi yang dilakukan. Hukum jaminan, perorangan, dan lembaga koruptor memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan transaksi keuangan dan bisnis. Jaminan dalam hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata mengatur tentang jaminan. Salah satu aspek yang diatur di dalamnya adalah mengenai jaminan. Jaminan dalam KUH Perdata merujuk pada berbagai bentuk jaminan yang digunakan untuk menjamin pelaksanaan sesuatu kewajiban atau tanggung jawab. Jaminan dalam KUH Perdata dapat berupa berbagai bentuk. 1. Jaminan fidusia. 2. Jaminan hipotek. 3. Jaminan gadai. 4. Surat berharga, dan lainnya. Jaminan dalam hukum perdata. Pasal 131 KUH Perdata mengatur mengenai hak dan tanggung jawab penjamin. Pasal 131 KUH Perdata mengatur mengenai hak penjamin. Bunyi pasalnya, penjamin yang telah membayar kewajiban berhak untuk menuntut kembali apa yang telah dibayarnya dari dijamin. Dengan kecuali tersebut, menyatakan bahwa penjamin dapat menuntut penggantian kerugian yang telah diakibatkan oleh kewajiban yang telah dipenuhi olehnya. Biaya-biaya yang wajar untuk memperoleh pembayarannya tersebut. Pasal ini mengatur hak penjamin untuk menuntut kembali pembayaran yang telah dia lakukan untuk memenuhi kewajiban yang dijamin. Penjamin memiliki hak untuk meminta pengganti atau pembayaran kembali dari pihak yang dijamin dengan syarat bahwa biaya-biaya yang wajar untuk memperoleh pembayaran tersebut dapat dikurangkan. Jaminan dalam hukum perdata. Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai hak dan tanggung jawab penjamin. Pasal ini menyatakan bahwa penjamin bertanggung jawab penuh. Bunyi pasal 1132 KUH, penjamin mempunyai kewajiban yang sama dengan yang dijamin, tanpa ada pengecualian apapun. Bahkan tidak terkecuali oleh atas kewajiban yang dijamin, tanpa ada kecualinya. Artinya, penjamin harus menanggung kewajiban tersebut sebagaimana jika kewajiban itu sendiri merupakan kewajiban penjamin. Perubahan-perubahan di antara kreditur dengan yang dijamin, kecuali pengecualian tersebut diumumkan dalam undang-undang atau dalam perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa penjamin memiliki kewajiban yang sama dengan pihak yang dijamin, tanpa terkecuali. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hukum di Indonesia, yaitu 1. KUH Perdata, 2. KUH Dagang yang mengatur mengenai penjaminan utang, 3. UU No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah berserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, 4. UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang masing-masing mengatur tentang lembaga jaminan dalam rangka penjaminan hutang.
Sumber hukum jaminan. 1. Buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jaminan yang masih berlaku dalam buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gadai dan hipotek kapal laut. Gadai diatur dari pasal 150. Pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam pasal 1162 sampai 232 KUH Perdata. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang diatur dalam STB 1847 nomor 23. KUH Dagang terdiri dari 2 buku, yaitu buku 1 tentang dagang pada umumnya dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayanan yang terdiri dari 754 pasal. Pasal-pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hipotek kapal laut yang diatur dalam pasal 314-316 KUH Dagang. Ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai tanah. Keempat, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Objek dan ruang lingkup hukum jaminan. Objek dibagi menjadi 2. Objek material yang dijadikan sasaran dalam penyelidikan, di mana yang menjadi objek material hukum jaminan ialah manusia. Kedua, objek forma. Objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebankan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan non-bank. Dalam hukum positif di Indonesia, ruang lingkup hukum jaminan mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penjaminan utang yang terdapat dalam hukum positif Indonesia. Penggolongan lembaga jaminan. Dalam tata hukum Indonesia, menurut objeknya, bahwa penggolongan ini dapat diuraikan menjadi seperti 1. Cara terjadinya, yaitu jaminan yang lahir karena undang-undang dan jaminan yang lahir karena diperjanjikan. 2. Dari objek, seperti yang berobjek benda bergerak. 3. Menurut sifatnya, yang termasuk jaminan umum, yang termasuk jaminan khusus, dan lain sebagainya. Keempat, kewenangan menguasai benda jaminan, yaitu yang menguasai benda jaminannya. Asas-asas hukum jaminan. Kesatu, asas publik, yaitu bahwa semua hak, baik hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek, harus didaftarkan. Kedua, asas spesialis, yaitu hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek hanya dapat dibebankan atau asas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu. Ketiga, asas tak dapat dibagi-bagi, yaitu asas dapat dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan gadai, walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian. Keempat, barang jaminan atau gadai harus berada pada penerima gadai. Kelima, asas horizontal, yaitu bangunan dan tanah bukan merupakan satu kesatuan. Hak ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai, baik tanah negara maupun tanah hak milik. Objek hak tanggungan. Hak tanggungan terdapat di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Objeknya yaitu 1. Hak guna usaha pasal 4 ayat 1. 2. Hak guna bangunan pasal 4 ayat 1. Ketiga, hak pakai atas tanah negara menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftarkan
dan menurut sifatnya dapat dipindahkan tangan. Pasal 4 ayat 2. Keempat, hak pakai atas tanah hak milik. Pasal 4 ayat 3. 5. Hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada atau yang akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut. Pasal 4 ayat 4. 6. Rumah susun dan hak milik atas satuan rumah susun. Pasal 27. Kesimpulannya, hukum jaminan perorangan dan lembaga korporat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan transaksi keuangan dan bisnis. Meskipun keduanya bertujuan untuk memberikan jaminan atas kewajiban yang diambil oleh pihak lain, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapan dan implementasinya. Secara keseluruhan, baik jaminan perorangan maupun lembaga korporat memiliki peran yang vital dalam menjaga stabilitas dan keamanan transaksi keuangan dan bisnis. Pengaturan yang cermat serta pemahaman yang mendalam akan membantu dalam meminimalkan risiko dan memastikan kelancaran dalam pelaksanaan setiap transaksi yang dilakukan oleh individu maupun entitas hukum. Sekian yang dapat kami jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.